Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa nastahdi bih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa qudwatina wa imamina wa muallimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wahsyurna fi zumrati minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana li ta'atik. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Mari kita senantiasa bersyukur dan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia nikmatnya yang tak terhitung, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang tidak ternilai oleh materi apapun di dunia ini. Salawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi dan Rasul terakhir yang kita imani tanpa keraguan, yang kita ikuti tanpa penolakan, yang kita teladani dan kita perjuangkan risalahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita masih membahas akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sebagai hamba-hambanya ya, dalam ajaran Islam ini harus berakhlak dengan Khalik, dengan pencipta kita, dengan ma'bud yang selalu kita ibadahi, Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas mulai dari ikhlas, kemudian kita bahas tentang mahabbah dan ridha, kita sudah bahas juga tentang takwa, kita sudah bahas tentang raja dan khauf,
juga tawakal. Nah, berikutnya kita akan membahas akhlak kita semua sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syukur. Ada perbedaan antara alhamdu dan asyukru. Jadi memuji Allah dengan berterima kasih kepada Allah itu ada perbedaan. Kalau syukur itu kita berterima kasih setelah kita mendapatkan nikmat karunia. Makanya ada sujud syukur. Tapi kalau alhamdulillah itu kita memuji Allah sekalipun kita secara langsung tidak mendapatkan nikmat yang tampak. Karena kita memuji Allah, ada sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita puji. Ya, jadi ini bedanya. Saya beri contoh. Kalau ada si A memuji si B karena si B itu pemberani. Karena memang keberanian itu ada di si B. Lalu si A memuji karena keberaniannya itu. Tanpa si A ini memberi apapun, ya, si B ini memberi apapun kepada si A. Jadi memuji Allah itu harus selalu terus menerus, ya, tanpa didasari ada nikmat yang tampak yang diterima oleh hamba. Nah, tapi kalau syukur itu berterima kasih atas karunia Allah. Makanya ada sujud syukur. Kapan kita sujud syukur? Kalau kita mendapat nikmat yang tampak. Karena kalau nikmat nggak tampak pasti Pak kita. Itu tidak ada jeda waktu sedikit pun kecuali kita ini dikarunia oleh Allah. Nah, syukur ini yang tampak. Misalnya, ya, kita sudah lama ikhtiar dan berdoa pengen punya rumah. Lalu Allah karuniakan kepada kita rumah, lalu kita bersyukur di situ. Nah, ini bedanya ya, alhamdulillah dengan asyukur. Nah, syukur secara bahasa ini berterima kasih atas pemberian. Nah, bahkan ini dikaitkan juga dengan pemberian hamba kepada hamba yang lain. Pemberian manusia. Di orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain yang memberi, itu tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kalau ada orang lain memberi kita, itu sesungguhnya juga izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya juga pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia di bumi ini, dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Secara bahasa dikaitkan itu. Tetapi makna syukur, ya, kepada Allah secara istilah ini ada 3, ya, dimensi syukur. Pertama, harus diyakini bahwa itu karunia Allah, pemberian Allah. Apapun yang kita terima, yang kita dapatkan, diyakini sebagai pemberian Allah. Nah, yang sering lupa itu, ya, kita justru memuji-muji nikmat tapi tidak memuji yang diberi nikmat. Kita bicara nikmat tapi tidak berterima kasih kepada yang memberi nikmat. Itu sering terjadi. Di orang beli mobil baru, kira-kira yang jadi objek perhatian itu mobilnya atau yang ngasih mobil? Ya, yang dilap mobilnya, ya. Lupa. Ada bayi lahir gitu, yang menjadi perhatian itu bayinya. Tapi yang menciptakan dan yang
memproses. Ini kan tahapan-tahapan panjang sekali. Sampai bayi itu lahir dalam keadaan ibunya selamat, itu kadang dilupakan. Dia ada pengantin baru, itu masya Allah senangnya ya. Ya, suaminya senang sama istrinya, istri senang sama suaminya, namanya pengantin. Tapi kadang lupa yang menjodohkan itu siapa. Gitu. Tapi kalau dibarengi ria gimana Pak? Ya. Kalau dibarengi ria. Loh, kalau ria itu karena kita bahas Pak, ria itu ya apapun yang nggak baik namanya ria. Pemain bola gitu. Ngegol, syukur. Nah, yang tahu kita ria dan tidak itu apa dasarnya? Apa dia ria atau tidak? Bangga dengan apa? Karena ria itu persoalan hati. Ya kayak kita sholat ini, apa bisa dikatakan ria karena kelihatan? Oh, kamu ke masjid ini kan supaya dipuji-puji. Nggak bisa, Pak. Jadi kita nggak bisa menilai itu karena itu urusan hati, persoalan hati. Bahwa ada orang memberi nikmat kemudian sujud syukur karena babnya adalah tahadzus bin ni'mah, berterima kasih. Ya, itu tidak bisa kita nilai bahwa dia itu ria, karena kita nggak tahu hatinya. Boleh jadi dia memang merespon pemberian Allah itu karena yakin itu dari Allah, lalu berterima kasih kepada Allah, caranya dengan sujud syukur. Itu baru satu dimensi. Ya, jadi ada 3 dimensi syukur. Pertama harus diyakini bahwa itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, usia kita, kesehatan kita, rizki dengan berbagai macamnya itu. Karena rizki itu kadang orang mengkonotasikan hanya harta, Pak. Jadi rizki itu bukan hanya harta. Jadi anak kita juga rizki, ilmu kita juga rizki. Jazakumullah khair. Ini saya bersyukur kepada dia, terima kasih. Makanya kita itu kalau mendapatkan sesuatu dari yang lain sekecil apapun, ya sampaikan terima kasih. Ya, syukran jazakumullah khair. Ya, terima kasih, semoga Allah membalasnya. Karena itu hakikatnya juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi jalan ke sini ini kalau nggak Allah izinkan nggak jadi loh itu. Sebab kalau kakinya kena asam urat nggak bisa jalan ke sini. Iya. Itu izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu mendapat perhatian kita, jangan sampai karunia Allah itu tidak kita akui gitu. Atau malah salah alamat. Coba ibu-ibu kalau dapat nafkah dari suami, itu benar harus berterima kasih kepada suami, tapi harus diyakini bahwa nafkah itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ya, seperti kemarin ada orang itu tawakal kepada ikhtiarnya. Ini menyebabkan kesombongan. Kalau nanti dia berhasil itu semata-mata karena usaha dia. Maka tawakal kepada ikhtiar itu tidak boleh. Tawakal itu harus kepada Allah. Sebab ikhtiar manusia itu tidak menjamin ya mendapatkan sesuatu yang diharapkan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Terima kasih. Harus berterima kasih gitu.
Nah, jadi ini penting Pak ya. Kadang-kadang kita itu sibuk dengan nikmatnya tapi lupa dengan sang pemberi nikmat itu. Maka dimensi kedua, syukur kita ini harus diungkapkan dengan lisan. Maka kenapa dalam Islam itu salah satu bentuk zikir, setiap kali kita selesai mengerjakan amal apapun, perbuatan apapun, kita hamdalah, kita puji Allah. Ini bukan hanya setelah makan dan minum, setelah mengerjakan apa saja, ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah tidak bantu, tidak tolong, tidak izinkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dalam zikir kita yang sangat dalam maknanya itu adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu pengakuan yang mendasar. Ya. Masya Allah, kalau kita ini hitung-hitung itu pasti nggak sanggup menghitung. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba detak jantung kita ini kalau berhenti gimana kira-kira? Loh, kita ini ngerasa mengendalikan jantung kita enggak? Enggak. Ya, kita tidur juga enggak ngurusin jantung kita. Kita bangun juga inget HP tapi enggak inget jantung kita, kadang-kadang gitu. Bangun tidur. Nah, itu. Makanya ada nikmat yang orang sering tertipu. Itu kata Rasulullah SAW, salah satunya nikmat sehat. Itu. Jadi ingat sehat itu kalau nikmat itu dicabut oleh Allah. Kalau sakit baru Allah dipanggil-panggil. Ya Allah. Tapi kalau sehat dilupain. Nah itu. Padahal itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Nikmatani maghbununa fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat itu. Tertipu artinya dia tidak bisa tidak bisa berterima kasih kepada Allah atas karunia-Nya itu dan tidak bisa menggunakan dengan baik, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ini yang nggak ternilai. Kita ini kalau nggak sehat nggak bisa ke sini. Kalau kita nggak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nggak bisa juga ke sini. Ya. Dan nikmat kesempatan yang paling utama dalam dimensi kehidupan kita ini adalah usia kita ini. Memang ada kesempatan itu yang terbagi-bagi waktunya. Kadang di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Tapi sesungguhnya nikmat kesempatan itu terkumpul dalam usia kita itu. Jadi kalau sudah tutup usia ya sudah Pak, selesai. Nggak bisa apa-apa. Kalau sudah tutup usia. Ya, makanya zikir itu tidak dibatasi Pak. Jadi zikir kita kepada Allah ini tidak dibatasi. Ya pagi, siang, sore, malam, kapan saja. Wadhkurullaha dzikran katsiran. Karena kita ini tidak pernah ya terhenti dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita bernafas ini apa enggak? Nikmat besar. Ya kalau enggak nafas 10 menit kira-kira gimana? Kelamaan dia 10 menit ya. Jadi subhanallah ya. Karunia Allah ini luar biasa. Nah, ini yang harus kita yakini bahwa sumbernya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ungkapkan, kita ekspresikan dengan lisan kita. Dalam zikir-zikir kita, dalam doa-doa kita. Nah, kita
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ternyata zikir ini jangan diremehkan, Pak. Karena ini yang memperberat timbangan hasanat kita nanti. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Hamdalah itu, zikir kita memuji Allah itu memenuhi timbangan, memperberat timbangan kita. Ya, kurang apa baiknya Allah sama kita? Kita ini suruh zikir aja, suruh ingat Allah dengan memuji saja, itu kan gampang betul. Padahal karunia Allah itu tidak pernah terhenti sedetik pun kepada kita ini. Jadi nikmat ini terus-terusan diterima. Kadang hamdalahnya aja kok sehari, kadang enggak gitu. Pak, saya selalu hamdalah kan sholat. Ya kalau enggak sholat apalagi gitu kan. Setiap baca Fatihah pasti hamdalah kita, betul. Tapi enggak cukup dengan sholat itu. Ya, enggak cukup sholat. Jadi dimensi kedua dari syukur itu harus diungkapkan dengan lisan kita, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Maka kita selalu ucapkan alhamdulillah. Ini jangan dibatasi ya. Ini bukan zikir setelah makan dan minum saja. Ini setelah berbuat apa saja kita. Itu harus berhamdalah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhamdalah itu dahsyat sekali. Karena tidak mengukur apa yang diterima, tapi mengukur kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sampaikan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala situasi dan kondisi. Nah, sanggup nggak Pak kita begitu? Loh, baru pilek dikit, jadi sudah negatif terus itu sama Allah itu. Ya Allah, kenapa begini, kenapa begini? Padahal itu baru. Jadi Rasulullah SAW itu berhamdalah itu dalam segala situasi. Nah, ukuran kita ini ya masih dibedakan, Pak. Kalau dapat musibah itu innalillahi gitu. Ya, kadang-kadang innalillahi kita ini kebanyakan gitu. Bukan enggak benar, Pak, itu benar. Karena itu bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang salah tempat gitu. Jadi kayaknya kok dapat musibah terus dapat nikmatnya itu kapan gitu. Nah, itu ekspresinya biasanya ini ada karakter orang itu yang ngersuloh terus, Pak. Ngerti Pak ya bahasa Jawa ya, ngersuloh. Ngeluh ya. Di setiap ketemu itu ngeluh, enggak pernah seneng gitu. Oh, ada aja keluhannya itu. Terus kadang-kadang terus kapan senengnya, kapan kamu ini gitu. Kok tiap ketemu ngeluh, kalau enggak ini terus ngeluh saja. Nah, orang hidup ini Pak, kalau kebanyakan ngeluh, itu kapan senang dan bahagianya? Sedih terus, susah terus gitu. Ya. Itu kuncinya, karena nggak bersyukur. Ya, nggak bersyukur. Ya. Jadi ini perlu Pak ya, akhlak ini perlu ditanam dan perlu dipraktekkan begitu. Loh, kita ini kalau ngeluh sama Allah kurangnya apa? Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita ini saya yakin yang hadir ini urusan makan minum itu udah selesai. Ada Pak yang nggak makan nggak minum? Kalau ada ini DKM bertanggung jawab. Karena nggak boleh. Ada kaum muslimin nggak makan nggak minum, nggak boleh. Itu. Iya. Ya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab aja itu kambing yang bermasalah aja nangis sama Allah. Istighfar terus. Itu kambing, Pak. Itu. Kambing. Nggak boleh. Tapi saya yakin kita sudah selesai.
Pertanyaannya, apakah itu bukan karunia Allah? Sebab makan minum itu bukan sekedar makanan minumnya, Pak. Tapi nikmat sehat sehingga kita bisa makan minum itu juga karunia yang besar. Banyak Pak hidangan di depan mata, milihnya saja susah. Tapi nggak bisa makan. Gitu. Iya. Kadang udah dihidangkan cuma dilihat aja, Pak. Makanya sebenarnya nikmat makan minum itu karena nikmat sehat, Pak. Jadi apapun kalau nggak sehat itu jadi nggak enak. Mau makanan mahal apa aja jadi nggak enak. Tapi kalau sehat itu masya Allah, ya. Bapak Ibu, ya saya ini orang kampung sering memperhatikan ya. Itu ada petani pagi-pagi udah nyangkul, ya, kira-kira jam 8 jam 9 itu dibawain makanan dari rumah, ya kan? Itu nggak mewah-mewah amat, Pak. Kadang cuman nasi anget, cuman kadang ikannya ikan asin aja tuh, kadang sambelnya aja tuh, ya kan? Tapi begitu istirahat di pematang sawah itu, masya Allah makan enak sekali. Iya, itu nggak cuci tangannya Pak, itu nggak perlu pakai keran pakai apa. Kadang-kadang air di sawah aja itu buat cuci mata. Karunia Allah, nggak sakit perut Pak itu, nggak sakit perut itu. Coba Bapak sekarang ya, yang orang kota-kota ini, ya. Tangannya masih ada lumpur-lumpur begitu, suruh makan itu. Karunia Allah, ini keadilan dari Allah Subhanahu. Itu nambah-nambah Pak makanya. Setelah Bapak dihidangin, punya meja bundar lagi, ya. Saking banyaknya makanan, makanya mejanya meja putar. Ya supaya gampang milih-milih gitu. Iya kan? Itu kadang nggak menikmati. Iya betul, mejanya diputar lewat lagi. Iya betul, masya Allah ya. Jadi inilah akhlak kita kepada Allah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam situasi apapun, keadaan apa. Karena karunia Allah itu yang tidak kelihatan, tidak tampak lebih besar lagi. Ya nikmat kehidupan. Nikmat kehidupan lebih besar. Bahkan kita bisa berbuat kebaikan itu karena karunia Allah. Makanya ya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah karena atau sebab nikmatnya tatimmus sholihat. Amal soleh bisa dilaksanakan. Gitu. Bahkan kita sampaikan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kita sebut Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, karena alam jagat raya ini ya semua adalah ciptaan Allah dan yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga juga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam tidak dikenal ada Tuhan pencipta, ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan perusak, enggak ada. Karena Tuhan tidak berbilang. Ya semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, dimensi syukur yang ketiga, setelah kita mendapat nikmat, itu harus digunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, tujuannya. Allah menciptakan kita semuanya ini semata-mata agar kita beribadah kepada-Nya. Sehingga seluruh karunia nikmat Allah ini adalah menjadi sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur, Pak.
Ya, makanya dulu ada istilah ya, manusia itu kebanyakan nggak bersyukur. Itu dibilang sama Allah, sedikit yang bersyukur. Bahkan ketika dikasih Allah banyak, malah syukurnya berkurang. Itu karakter manusia itu gitu. Yuk lihat Pak, dalam kondisi susah, ya masih susah dulu Pak, rumah juga ngontrak gitu ya, makan juga sambel aja itu ikan asin, tapi itu masakan Pak habis terus, nggak nyisa itu Pak. Tapi dikasih Allah rezeki, kenapa makanan dibuang-buang? Kok banyak yang dibuang? Bukankah ini bentuk tabdzir? Di mana syukurnya? Gitu. Dulu waktu jalan kaki, masya Allah, rajin ke masjid. Nah, setelah jalan kaki dikasih oleh Allah roda 2. Apa roda 2 Pak? Sepeda atau motor ya? Kok malah nggak kelihatan gitu? Logikanya, akal sehatnya gitu. Ini kan kemudahan. Lo dikasih kemudahan kok malah nggak datang. Coba. Setelah roda 2 dikasih roda 4. Tambah jauh lagi Pak gitu. Iya. Nah ini jadi kalau dimensi syukur ketiga ini, ya ini perlu dikasih masukan. Masa parkir mobilnya di masjid, orangnya nggak ke masjid? Nah, sama Pak, ada orang itu mampir ke masjid cuman kencing. Di jalan tuh mampir ke masjid kencing, wudu aja enggak Pak. Loh, syukurnya gimana? Ale-ale sholat tahiyatul masjid, cuman buang kotoran Pak mampir. Istighfar Pak kalau pernah begitu. Lo ke rumah Allah cuma nyetorin kotoran gimana? Padahal ada sunnahnya wudu, ada sunnahnya tahiyatul masjid, ada. Ya. Iya. Kalau bisa kencing di situ, kenapa wudu nggak bisa? Kenapa tahiyatul masjid nggak bisa? Itu sama begini Pak. Ini soal sholat malam. Bangunnya sudah, tapi sholatnya yang belum. Padahal kalau 1 rakaat berapa menit sih? Jadi malam-malam terbangun Pak, cuman buang kotoran doang. Kenapa nggak dilanjutkan wudhu? Ya kalau nggak bisa 11 rakaat, 1 rakaat masa nggak bisa? Nah ini syukur itu. Kenapa bersyukur? Diberi nikmat sehat masih bisa buang kotoran, itu nikmatnya luar biasa. Dan kalau diuji Allah nggak bisa kencing, itu masalah nggak? Jangankan nggak bisa BAB Pak, nggak bisa kentut saja itu masalah. Ya, hajatnya sudah. Kenapa sama Allah syukurnya terima kasihnya belum? Gitu. Ini kan memang ini persoalan kelihatannya kecil Pak, tapi perlu renungan sebenarnya ya, perlu renungan. Jadi dimensi syukur yang ketiga itu bagaimana nikmat ini digunakan untuk ibadah kepada Allah. Semakin diberi nikmat, ibadahnya semakin banyak dan berkualitas. Nah, kebanyakan itu sebaliknya. Tuh. Roda 4 sudah Pak. Dikasih sama Allah roda 8. Roda 8 artinya mobilnya 2 Pak. Mobilnya 2. Iya, sampai parkirnya nggak muat ditaruh di jalan.
Itu Pak, mobil kalau nongkrong saja nggak digunakan, pajaknya pasti bayar ya. Tapi sama Allah digunakan apa? Ini ditanya nih, mobilmu untuk apa? Kalau orang ngerti ekonomi Pak, itu ada usia ekonominya loh. Ini mobil diparkir, nggak digunakan itu rugi Pak. Secara usia ekonomi bendanya juga menyusut, ya kan? Pajaknya bayar kan? Itu nggak digunakan. Loh, syukurnya di mana? Ya. Siapa yang berani bikin pengumuman Pak kepada warga? Siapa yang darurat butuh kendaraan, silakan. Ya, di rumah saya ada 2 mobil. Gitu. Itu syukurnya luar biasa. Loh, dikasih Allah ngapain nggak digunakan? Yang lebih bahaya lagi kalau itu hanya untuk kesombongan. Nah itu ada kaitannya tadi Pak, hanya pamer-pamer saja, hanya gaya-gayaan saja. Kita ini udah lewat Pak yang begitu-begitu. Mestinya udah lewat, mau kemana? Kalau cuma cari pujian orang, dibilang ini udah selesai mestinya. Justru yang kita khawatir itu dikasih nikmat oleh Allah nggak bisa gunakan. Dari dimensi syukur ketiga itu ya digunakan. Itu Pak ya. Jadi syukur ini itu karena Allah sering menyampaikan dalam firman-firmannya, kita harus serius meresponnya. Bahkan disandingkan oleh Allah dengan azab, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Perintahnya washkuruli wa la takfurun, wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan mengkufuri nikmat. Jadi bahasa tidak bersyukur itu lawannya kufur nikmat. Kufur nikmat artinya satu, tidak meyakini itu pemberian Allah. Ya tadi ada orang itu yang menisbatkan sesuatu itu pada dirinya. Itu. Dapat rezeki siapa dulu, ya kan? Nah itu nggak dinisbatkan kepada Allah. Apa rahasianya hamdalah itu? Karena kita menisbatkan sesuatu yang kita lakukan kepada Allah. Gitu. Jadi dinisbatkan kepada Allah. Nah karena itu, oh ya. Membaca alhamdulillah lah, kan zikir Pak. Oh selesai sholat langsung. Iya. Iya. Itu bagian dari zikir, tapi kalau melazimkan begitu, nah itu butuh penjelasan. Jadi alhamdulillah itu ada dalam kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi sebagai respon ya dalam bentuk zikir enggak ada masalah. Yang tidak boleh melazimkan harus ngomong begitu. Nah, karena nanti apa istighfar dulu kan gitu Pak. Istighfar dulu. Tapi jangan dibilang hamdalah nggak boleh pada sholat, karena hamdalah itu bagian dari zikir. Iya. Jadi kalau melazimkan ya, tapi kalau zikir begitu nggak ada salah. Ngomong hamdalah nggak boleh. Kan tadi ada kaidah umum.
hamdalah itu diucapkan setelah kita mengerjakan amal perbuatan. Ya kita memuji Allah bisa sholat. Ya. Ya. Jadi itu bentuk zikir, dan salah satu zikir pada sholat itu hamdalah. Ya ini soal teknis saja. Kadang kan langsung sama di Serang ini saya sering mendengar kalau orang dengan azan itu alhamdulillah. Masalahnya nggak lanjut gitu. Jadi baru dimensi yang kedua, baru ucapan. Syukur itu ada 3 dimensi ini. Meyakini itu karunia Allah, gitu ya. Diungkapkan dengan lisan dalam bentuk memuji Allah, digunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada azan, alhamdulillah, masalahnya nggak dilanjutkan, itu. Sholatnya enggak gitu. Itu keliru. Tapi kalau itu bentuk zikir, kenapa? Kan zikir gak dibatasi. Zikir gak dibatasi. Wadhkurullah dzikran katsiran. Itu Pak ya. Nah, jadi nanti kalau kaitannya dengan praktek ibadah, itu kan ada tata caranya. Itu terkait dengan penempatan. Itu ya. Nah, tata caranya doa ba'da sholat itu ada. Gitu. Tapi substansinya bersyukur dengan hamdalah itu ya setiap saat. Bahkan setiap kali kita selesai mengerjakan pekerjaan. Baik. Nah, maka yang menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu jamaah sekalian, syukur dalam 3 dimensi ini harus kita laksana semua. Ini baru namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kasih contoh ya. Kita sehat, ya kita yakini ini karunia Allah. Ini mahal enggak Pak sehat ini? Mahal sekali. Enggak ternilai. Ya. Lalu kita selalu berhamdalah. Ya, ini kurang apa baiknya Allah? Kita hamdalah saja ditambahin, sudah dikasih nikmat, ini memperberat timbangan nanti. Ya, walhamdulillahi tamlaul mizan, masya Allah. Nah, lalu digunakan nikmat sehat itu untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Alhamdulillah kita dapat rezeki. Dari mana Pak? Dari Allah. Lalu kita syukuri. Ya. Dan rezeki itu konsepnya, kita ini jangan mempersoalkan jumlahnya. Karena yang ngasih itu, yang bagi-bagi itu Allah. Itu. Bukan kita. Mau kita ini banyak aja Pak. Mau kita. Pertanyaannya, apakah mesti yang dikasih banyak itu mesti lebih baik? Belum tentu. Karena itu ujian. Bapak-bapak ini dulu waktu mudanya, kalau dikasih oleh Allah ganteng jadi artis gitu, kan banyak penggemarnya itu, fansnya kan banyak. Iya, tinggalnya nggak di PCI ya kalau gitu. Mungkin orang bisa senang dengan itu, tapi itu Pak, ujiannya berat loh. Ini bapak-bapak kalau jadi artis gitu masih muda dulu Pak, kalau sudah tua ini jadi mungkin banyak yang godain Pak, banyak yang godain. Buktinya banyak yang nggak kuat dengan ujian itu. Nah, kalau dipikir-pikir gitu, syukur nggak kita ini diciptakan Allah yang bagus ini. Nggak usah level artis, tapi kan bagus juga. Karena boleh jadi itu cara Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Nah, apa alasannya nggak bersyukur gitu? Makanya saya belajar Pak. Kalau ada orang ngatain saya,
dengan fisik itu nggak masuk hati, Pak. Dibilang pendek, saya nggak sakit hati, nggak apa-apa. Loh, menurut Allah yang baik begini, mau apa? Loh, alasan apa lagi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Ya. Maka ketika jenggot memutih, rambut memutih, nggak perlu protes sama Allah. Nggak perlu, Pak, karena itu ada hikmahnya. Ya, kalau jenggotnya hitam terus ini, iya kan? Jangan-jangan masuk lembah hitam. Lah itu. Lah iya. Allah ingatkan, sebenarnya ini kan ayat-ayat Pak semuanya ini. Nih lama-lama satu-satu gigi tanggal itu. Udah nggak usah marah-marah sama Allah. Ini ayat Allah. Ya Allah, kenapa gigi ini? Ya. Itu ada hikmahnya semua. Ini cara Allah mengatur. Nah, saya menghibur bapak-bapak nih. Ini ada yang mau pensiun nggak, Pak? Ya sudah pensiun, dia mau pensiun. Nggak usah galau dengan itu, Pak. Itu Allah baik sama kita. Sebab kalau Allah cabut itu, belum pensiun sudah tutup usia, kita nggak bisa memperbaiki diri, Pak. Kehidupan ini bergetar. Waktu kita ngantor, waktu kita aktif, jujur Pak, pasti ada salah juga. Ya kan? Nah, kita bersyukur kepada Allah, diberi kesempatan untuk perbaikan. Loh kok malah sedih gitu? Saya kadang-kadang, ini Allah ngatur kita. Nih, dunia yang kamu kejar ini udah lama nih. Udah 30 tahun jungkir balik di situ. Nih saya kasih kesempatan untuk cari bekal akhirat. Ya bersyukur. Apa yang dibikin susah? Bersyukur. Kadang-kadang kita ini ukurannya kata orang. Memang Pak, manusia ini kadang-kadang makhluk yang aneh-aneh juga. Karena sering salah tempat. Waktu kita masih ada posisi Pak, apalagi posisi itu masuk mobil aja dibukakan pintu Pak, bawa tas aja itu dibawain. Nah, oleh Allah diingatkan, itu dunia, itu akhiratnya mana gitu. Jadi satu kali nggak ada yang bukakan pintu mobil itu bersyukur Pak. Karena itu peluang ibadah kita. Ya kan? Kalau buka mobil sendiri kan amalnya ke kita Pak, nggak ke orang lain. Jadi jangan bangga dibantu orang lain, itu mengurangi amal kita Pak. Jadi bapak-bapak nggak usah ngeluh kalau harus nyeduk kopi sendiri. Daripada disedukkan orang, pahalanya diambil orang. Waktu kita sibuk Pak, dulu nggak sempat nyeduk kopi. Sekarang bisa nyeduk kopi sendiri, kan pahalanya ke kita. Coba. Nah makanya kehidupan ini harus difahami sesuai dengan kaidah-kaidah pencipta kita. Maka syukur yang ketiga ini, dimensi ketiga ini penting sekali. Seluruh nikmat Allah itu harus kita gunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apapun, ya nikmat usia, ya nikmat sehat, ya nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat keluarga, nikmat apa saja. Ya sarana kehidupan, apa saja gunakan untuk kebaikan. Nah ini yang akhlak yang harus kita terus ya tingkatkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kalau ada hamba yang bersyukur ini luar biasa. Bahkan wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Wa may yashkur fa innama
yashkuru li nafsi. Coba. Siapa yang bersyukur itu sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Artinya pahalanya dikasih sama Allah untuk dia. Kita ini berterima kasih tambah dikasih sama Allah. Makanya dijanjikan la in syakartum la azidannakum. Tapi ingat wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur nikmat maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Jadi Allah nggak ngaruh, Pak. Kita nggak mau muji-muji Allah, nggak butuh-butuh pujian kita. Justru kita yang membutuhkan itu. Karena itu sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira pembahasan syukur sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, Pak, ini kalimatnya sering kita dengar, kita tinggal prakteknya dengan 3 dimensi itu. Apapun yang kita terima, kita syukuri dan kita yakini itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita selalu memuji Allah dengan zikir-zikir kita, hamdalah kita. Bahkan kalau kita sampai maqam alhamdulillahi ala kulli hal, ya itu luar biasa. Ya. Kaitan tahapan ya. Kan itu sudah mengatakan hidup ini alhamdulillah dinikmati dan disyukuri. Dan tadi kan syukur dulu baru dimensi nikmat ya. Nah itu yang betul dari mana? Yang kedua, kita bersyukur tapi tidak menikmati. Seperti tadi Ustaz sampaikan, ada bersyukur nanti menikmati. Nah kita bersyukur tapi tidak menikmati. Contoh, kita berkendaraan bersyukur alhamdulillah. Tapi tadi kata Bapak tidak menikmati, nongkrong aja tuh. Berarti tidak dinikmati. Nah itu masuk dari menikmati tidak. Ya. Dimensi ketiganya di pertanyaan kedua, Pak. Dimensi syukur ketiganya belum dilaksanakan. Kan nikmat itu dimensi ketiga digunakan untuk ibadah. Ya kan? Untuk kebaikan. Kalau tidak mubazir. Nah, mubazir itu dibenci sama Islam. Dilarang sama Allah. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jadi jangan tabdzir, jangan menyia-nyiakan nikmat Allah atau tidak menggunakan nikmat Allah atau disalahgunakan, ya. Karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Coba Allah mengingatkan, ini kan mendasar sekali. Orang-orang yang mubadzir itu saudaranya setan. Kata Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu kepada Tuhannya kufur. Jadi padanan kata, apa lawan kata dari syukur kufur itu sebenarnya kan mendasar sekali. Makanya selalu dikaitkan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kayak tadi itu. Ya. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Jadi, jangan sampai kufur nikmat. Nah, kufur nikmat itu apa? Satu, tidak mengakui pemberian Allah. Dinisbatkan pada dirinya. Ini kan karakternya Qarun, Fir'aun. Qarun itu dikasih harta oleh Allah tapi tidak bersyukur. Maka dia nisbatkan harta yang banyak itu karena kehebatan dirinya. Ya. Wa ma utitu illa min ilmin indi. Jadi saya enggak diberi semuanya ini kecuali karena kecerdasanku, karena ilmuku, karena kehebatanku. Menisbatkan kepada diri. Itu tidak bersyukur. Kufur nikmat. Karena tidak mengakui itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangankan hamdalah, memusuhi Allah. Memusuhi nabi-nabi Allah. Memusuhi ajaran Allah. Sehingga karunia Allah itu digunakan untuk melawan Allah. Makanya Pak, orang-orang jahat ini juga infak. Infak untuk kejahatan.
Berbuat jahat itu modalnya gede, Pak. Tapi ada orang yang infak di situ. Ada orang yang backup. Emang judi nggak butuh modal. Ada yang backup di situ. Ada yang memfasilitasi. Nah, ini juga saya sampaikan ke jamaah ya, jangan sekali-kali tergiur. Judi online ini marak sekali, Pak. Di kampung-kampung ibu-ibu, Pak, judi coba. Alih-alih ngurus anak dengan baik, ya. Kadang-kadang ditinggal suaminya kerja, punya sedikit tabungan buat judi. Karena fasilitas judi itu dimudahkan sekali. Bisa dari rumah, Pak. Coba. Apapun yang namanya judi itu kan sudah diharamkan. Tapi nggak mempan ayat-ayat ini. Nah, itu kan bentuk kufur. Yang kasihan itu, Pak, ya. Dia cuma dikasih Allah sedikit untuk judi lagi. Ini bukan berarti yang diberi banyak terus boleh gitu, enggak. Tapi itu kayak orang miskin tapi sombong gitu. Ini bukan berarti orang kaya boleh sombong, kayak gitu. Tapi zahirnya orang kaya nyombong itu ada dikit lah alasannya, karena dia punya, walaupun itu nggak dibenarkan. Tapi udah miskin sombong juga. Ya, udah bodoh bantah juga, itu kan keterlaluan namanya. Gitu. Iya. Betul. Ya makanya judi itu kan bikin orang panjang angan-angan aja, menipu, membuai harapan ya. Dan itu bisa merusak saraf, Pak. Merusak saraf. Artinya ada orang ketagihan judi. Kalau nggak judi itu nggak bisa. Nah itu kan bahaya sekali. Jadi sebentar, ini dimensi ketiganya yang belum. Harus digunakan. Masya Allah. Dikasih umur. Pertanyaan juga, Pak. Rumah kita untuk apa? Ada salah satu pesannya, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu ini kuburan. Apa kuburan itu biasanya? Sepi. Ya, nggak ada suara-suara tilawah. Nggak ada. Malah yang kenceng apa, Pak? Itu zaman kita dulu di kampung gitu, Pak. Waktu kecil itu masih zaman kaset itu. Oh, itu dari ujung ke ujung itu. Jadi gede-gedean itu? Iya. Nah, itu sudah mestinya sudah nggak berlaku lagi, Pak, gitu. Harus dirubah, ya. Kuburan itu sepi dan ditakuti. Gitu kan. Walaupun di kota-kota itu orang nongkrongnya di kuburan ya. Tapi umumnya kuburan itu sepi. Orang lewat aja kadang menghindar. Nah, jangan sampai rumah kita ini kayak kuburan gitu. Udah sepi, akhirnya orang masuk saja juga takut gitu. Nah, ternyata rumah itu ada cahayanya. Makanya ada rumah yang dimasuki malaikat, ada rumah yang tidak dimasuki malaikat. Rumah yang dimasuki malaikat ini bercahaya. Bercahaya. Jadi orang masuk itu enak gitu. Orang masuk enak. Nah, rumah ini karunia Allah. Pernah nggak buat sujud di situ? Pernah nggak buat ibadah? Ini yang muda-muda yang bikin rumah, yang mau bikin rumah, ya saya anjurkan. Coba dikasih tempat khusus ibadah di rumah itu. Supaya betul-betul rumah ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu salah satu hikmahnya kenapa ibu-ibu ini sholat fardunya afdolnya di rumah. Supaya rumah itu tidak kayak kuburan. Tapi bapak-bapak jangan iri. Kenapa hadisnya nggak dirubah gitu? Iya, kenapa nggak dirubah? Bapak-bapak yang bagusnya di rumah gitu, tapi langkahnya kan nggak dapat pahala. Itu langkahnya. Baik ya, justru bapak-bapak ini
bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk datang ke rumahnya, untuk mendekat. Ya. Dan masjid juga itu Pak beda-beda Pak. Masjid ini ada yang betul-betul bercahaya. Jadi narik perhatian, orang bisa ke situ. Tapi ada masjid yang gelap. Iya. Karena nggak dimanfaatkan itu. Coba lihat aja Pak, masjid kalau sholat 5 waktu nggak rutin, itu kelihatannya gelap, nggak bercahaya masjid. Nah itu ya. Jadi sekali lagi 3 dimensi syukur ini harus bareng-bareng, ya. Bareng-bareng. Itu ya. Iya. Bagaimana mensikapi kondisi yang terkesan negatif untuk menjadi syukur. Contoh, usia semakin tua, tenaga semakin kurang, yang lo ya kurang. Kita mau mengisi sholat, tersebut sudah dulu dia begitu tegur sekarang tipis. Bagaimana sikapnya? Itu hal-hal yang terkesan negatif. Tapi sebenarnya Allah sudah menunjukkan itu adalah yang terbaik bagi Ya, jazakumullah khair. Semakin usia tua, anggota badan semakin berkurang fungsinya. Semakin tua, dompetnya semakin tipis. Ini cara Allah, ini ayat Allah Pak semua. Ini kalau udah tua, dompetnya tebel terus, jangan-jangan malah, iya, itu. Jangan-jangan kalau usia tua, dompetnya tebel malah, nah itu, cari hikmah. Bersyukur. Dan sebenarnya Pak, rezeki itu bukan soal dompet tebal atau dompet tipis. Rezeki itu Pak, cara mensikapi kita itu 2. Ya bukan soal besar kecilnya. Tapi bagaimana kita mensyukuri dan kita menggunakan tadi itu. Syukur 3 dimensinya tadi itu. Makanya infak itu Pak, Allah tidak menilai besarnya, tapi keikhlasannya dan kesungguhan kita di situ. Jadi kalau ada orang ya susah payah nyari rezeki, bisa infak 10.000, jangan diremehkan. Boleh jadi 10.000 itu di sisi Allah lebih besar dari 100 juta. Ini 100 juta cuman tanda tangan aja, nggak keringetan, tanda tangan aja ngasih 100 juta. Ini 10.000 dengan ngayun, jual keringat, Masya Allah. Inilah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak nilai jumlahnya, tapi ibadah itu dinilai ikhlasnya dan kesungguhannya, perjuangannya. Jadi perjuangannya yang dinilai, amalnya, usahanya yang dinilai. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan dibilang Nabi Nuh gagal Pak, karena umatnya nggak banyak. Yang dinilai itu perjuangannya Nabi Nuh, yang luar biasa. Ya, itu. Jadi makanya semuanya dunia ini kan sarana aja Pak, bukan tujuan. Nah itu yang kita nggak boleh lupa. Kalau dunia ini kita jadikan tujuan, kita tertipu. Tertipu. Berapa sih kekalnya nikmat dunia? Dan kita itu dikasih pelajaran oleh Allah, kita itu sudah sering tertipu Pak dengan dunia ini. Cuma kadang nggak nyadar-nyadar. Ibu-ibu ini masaknya susah payah itu, ya, udah belanja, udah ini deh. Begitu jadi makanan, dinikmati berapa lama Pak? Udah sebentar, itu cuma sampai kerongkongan. Tertipu nggak? Ini diusahakan susah payah masaknya, cuma sampai kerongkongan. Dunia itu begitu. Jadi apapun yang kita banggakan dengan dunia ini, sesungguhnya tidak ada yang bertahan. Ya,
Makanya dunia itu dalam Al-Quran ya laibun walahu. Ya dunia ini ibtila, ya ujian. Nah hal-hal seperti ini butuh renungan-renungan, gitu ya, butuh renungan. Baik, jazakumullah khair. Jadi bersyukur Pak ya, Allah ingatkan kita. Iya, kita masih diingatkan sama Allah. Coba kalau tiba-tiba nggak dikasih peringatan sama Allah, nggak ada alarmnya, kan banyak Pak masih sehat muda tiba-tiba tutup usia. Iya kan? Ada. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Nah itu saya kira rumus ini perlu Pak ya. Alhamdulillahi ala kulli. Alhamdulillah dalam keadaan dompet menipis. Itu. Alhamdulillah bisa ke masjid dalam keadaan lutut sudah iya. Alhamdulillah. Itu. Ya pada akhirnya alhamdulillah masih bisa bernapas. Jadi kurang apa lagi Pak? Ini Bapak kalau muda terus jangan-jangan nanti malah nggak baik. Nah gitu ya. Makanya husnuzon sama Allah itu penting. Karena Allah Maha tahu. Allah itu Maha tahu Pak. Jangankan yang kita kerjakan, yang dalam hati kita Allah Maha tahu. Ini pentingnya selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.